Nah, jadi kita hari ini bakalan wawancara salah satu tenaga pendidik di Fakultas Direktorat UPR tentang tema kita yakni pemanfaatan media sosial di lingkungan kampus. Langsung saja ikutin. Halo. Halo Erik. Yuk, Kak, boleh duduk sini ya. Oh, ya ampun, salaman dulu, berakhlak. Nah, mungkin selamat siang Pak Erik. Oke, mungkin sebelumnya ini kita perkenalan dulu ya. Ya, di sini saya dengan siapa? Oke, saya Erik Kurnia Firdaus. Saya sekarang menjabat salah satu analis tata laksana di bagian hukum tata laksana yang juga merangkap menjadi hubungan masyarakat Direktorat Universitas Palangkaraya. Baik, jadi Pak Erik sesuai dengan tema kita tadi. Bagaimana menurut Pak Erik efektivitas penggunaan media sosial di lingkungan universitas sendiri, Universitas Palangkaraya? Menurut saya ya, penggunaan sosial media sekarang di lingkungan Universitas Palangkaraya dilakukan secara optimal. Terlebih lagi kita kan kemarin menjalani namanya pandemi ya gitu kan, jadi kan itu serba daring, dan penggunaan sosial media untuk di lingkungan universitas itu sangat berkali, apalagi kita kan humas ya, kita adalah hubungan masyarakat, tempat di mana tempat kita menyebarkan informasi ini kepada mahasiswa ataupun segala sivitas akademika di Universitas Palangkaraya. Baik, berarti penggunaannya sudah optimal. Terus kalau misalnya ditanyakan media apa yang digunakan oleh pihak humas sendiri dalam penyebarluasan informasi tadi, media sosialnya begitu? Media sosialnya sendiri, media sosial dari humas sendiri, kita kebanyakan ya mostly itu menggunakan Instagram, karena kan mahasiswa, kita tahu mahasiswa adalah generasi-generasi yang sekarang menggunakan Instagram sebagai sosial media mereka. Jadi kadang kita itu bisa lewat story atau via reels Instagram dan juga feed gitu. Dan kita juga ada juga YouTube. Kita lebih share tentang kegiatan mahasiswa sih di situ. Jadi kita posting di akun YouTube, terus kita share juga. Perihal media sosialnya boleh disebutkan nggak sih yang dikelola oleh Pak Erik sendiri? Maksud saya akunnya itu apa-apa saja? Oke, kita kalau ngelola akun sih kita bersama-sama ya di Humas UPR, tapi kebanyakan sih kadang saya buat di Instagram aja sih, kayak misalnya ada hari besar, kadang kita buat desain flyer sharing di Instagram gitu. Kebanyakan akun kita dipegang bersama-sama gitu sih. Buat teman-teman supaya lebih tahu lebih banyak, nama akunnya apa tuh Pak Erik? Kan ini lagi mahasiswa baru gitu, supaya teman-teman mungkin ketika nonton ini, oh kalau mau ngecek informasi di UPR kesini ya, atau webnya di mana begitu. Bukan dulu ya guys ya. Jadi mungkin kalian bisa juga follow, ada di humas.upr ya guys. Bentar. Nah, jadi di sini lagi reload ya. Jadi humas.upr. Jadi kadang kita sharing informasi dan berbagi informasi lewat Instagram humas.upr ini. Kebanyakan paling up to date sih kita sharingnya di humas.upr ini gitu. Paling up to date ya. Pak Erik, selama penyelenggaraan aktivitas penggunaan media tadi oleh pihak humas sendiri, adakah hambatan yang dialami atau kendala-kendalanya? Untuk kendala mungkin tidak terlalu banyak ya, kadang cuma kayak kalau ada kegiatan mahasiswa nih, kita kan harus sigap gitu ya. Kadang mereka nginfoin ke kita adalah H-min berapa jam gitu. Kita kan perlu menyiapkan alat-alat ya. Kita kan ngeliput di sana, kita perlu bawa kamera, kita perlu bawa namanya videographer juga, kita harus menyiapkan. Karena kadang kegiatan-kegiatan tersebut kita buat press release sehingga kita bagikan juga ke sosial media Instagram tadi. Cuma terkendala kurangnya komunikasi aja, di kadang harus beberapa jam gitu. Kalau menginfokan lebih baiknya ya ke akun sosial ke kita, mungkin itu adalah paling lambat sih gitu. Jadi kita bisa mempersiapkan atau memprepare alat-alatnya juga gitu. Pak Erik, kalau ke depan kira-kira inovasi apa yang bakalan dilakukan UPR berkaitan dengan penggunaan media sosial untuk pemanfaatan penyebaran informasi atau juga penyebaran informasi pendidikan ke lingkungan kemahasiswa? Oke, inovasi mungkin kita akan lebih aktif lagi. Kan di Instagram kita udah aktif banget ya di sini. Mungkin nanti lebih fokus juga ke YouTube kita ya. Jadi di YouTube kita juga sekarang lagi ngembangin banget untuk share konten di YouTube mengenai kegiatan-kegiatan di Universitas Palangkaraya. Kalau begini, kalau antara dampak positif dan negatifnya penggunaan sosial media menurut Pak Erik seperti apa? Dari pandangan Pak Erik selaku pihak yang langsung terjun di lapangan dan bekerja di bidang tersebut.
Untuk dampak positif ya mungkin kayak saya bilang tadi, informasinya tuh lebih cepat dan juga lebih luas, karena di sosial media kan dapat dijangkau oleh siapapun termasuk mahasiswa, dosen, dan segala sivitas akademika yang ada di Universitas Palangkaraya. Tapi untuk dampak negatif saya sih, kami sebagai pegawai humas ya atau juga setelah yang sharing informasi, jadi kami memilih atau memfilter lagi informasi-informasi yang akan kami bagikan ke luar sana, jangan sampai kami menyebarkan informasi yang palsu dan juga hoax, kan jadi jatuhnya tercemar gitu ya nama humas gitu sih gitu. Terima kasih banyak Pak Erik buat waktunya, mohon maaf mengganggu. Semoga setelah ini aktivitasnya selalu berjalan dengan lancar, dan jangan lupa mungkin nanti boleh nih kolaborasi antara dosen dan juga pihak humas dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan berbasis media sosial. Bisa, gampang aja langsung kontak aja Langsung kita. kontak ya nanti ya. Baik, terima kasih Pak Erik. Dadah. Besti. Jadi hari ini kita bakalan wawancara mahasiswa Fakultas Hukum UPR tentang pemanfaatan sosial media dalam penyelenggaraan pendidikan. Dengan siapa? Perkenalkan, nama saya Ayu, saya merupakan mahasiswa semester 4 yang beranjak semester 5 nanti di Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya. Oke, Ayu tolong ini dijawab jujur ya, tanpa rekayasa, jadi juga supaya mungkin ini jadi bahan informasi buat saya selaku dosen dan juga mungkin untuk rekan-rekan di luar sana. Nah, menurut Ayu seberapa penting peran media sosial dalam penyelenggaraan pendidikan kepada Ayu mahasiswa? Ya, kalau menurut saya ketika ditanya seberapa penting, jawabannya adalah sangat penting karena memang ketika berbicara tentang sosial media itu merupakan sebuah kebutuhan untuk anak-anak zaman sekarang dan juga untuk penyebaran Gimana informasi. sih di lingkungan kelas atau di lingkungan universitas Ayu sendiri, menurut Ayu pemanfaatan sosial medianya apakah dalam bidang pendidikan ya, apakah sudah cukup baik ataukah ada hal-hal yang perlu diinovasikan lagi atau seperti apa? Kalau menurut saya sih ketika ditanya seperti itu jawabannya adalah cukup, tapi harus lebih bisa dioptimalkan. Dalam bentuk apa misalnya? Dalam bentuk apa ya, contohnya ketika memang penyebaran informasi dari pihak akademik itu harus memang harus dikencangkan di sana, dan juga untuk berbagai kegiatan-kegiatan yang tadi di tingkat fakultas itu harus digencarkan juga di sosial media. Contohnya kami anak muda generasi Z itu biasanya sangat aktif di Instagram, dan itu harus dioptimalisasikan di Instagram tersebut. Oke, habis ini dilihat ya. Yang favorit Ayu nih dalam mencari informasi tentang pendidikan atau seputar hukum itu apa? Ini menarik sih pertanyaannya. Kalau menurut saya sih ada satu, itu adalah Kahalau. Kalau menurut saya itu beritanya atau isinya itu sangat-sangat informatif sekali. Jadi Kak, kalau menurut saya wah ini kan kayak platform media pertama kalau nggak salah tentang hukum di Kalimantan Tengah ini ya kan. Kalau menurut saya itu sih, dan wajib mahasiswa Fakultas Hukum tuh harus nge-follow itu dan banyak-banyak belajar dari situ. Jadi setidaknya seperti itu ya, artinya sudah ada yang mempelopori gitu ya di Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Baik, mungkin itu wawancara kita dengan Ayu di sini selaku mahasiswa dalam bagaimana pandangan dia pemanfaatan media sosial di lingkungan Universitas Palangkaraya. Kita jumpa lagi nanti di edisi Latsar tugas yang lainnya. Terima kasih.